Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan video ini kita akan belajar kalam. Kita coba cara termudah ya. Jadi di bab pertama kitab Jurumiyah itu ada bab kalam. Apa itu kalam? Kalam disebutkan bahwa kalam al-kalamu huwa lafdzul murakabul mufidu bil wada'i. Ini lebih mudahnya kita bergeser dulu nih, kita bandingkan dengan pengertian dari kalimat sempurna. Jadi kalimat sempurna dalam bahasa Indonesia itu misalkan seperti ini, Rudi mentraktir sahabatnya. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa unsur terkecil dari kalimat ini itu adalah huruf di sini. Di bahasa Arab pun sama, unsur terkecil dari kalam atau kalimat sempurna ini itu adalah huruf, dan itu adalah huruf hijaiyah, dan di sini tidak dibahas ya. Kemudian unsur berikutnya, unsur keduanya adalah kata. Nah, ada Rudi, ada mentraktir, ada traktir sahabatnya gitu. Nah, di bahasa Arab itu ada unsur selanjutnya, itu ada disebut lafadz. Makanya ini mirip sebenarnya kedua-duanya ini pengertiannya. Kalau kalimat sempurna adalah susunan kata yang minimal ada subjek dan predikat kalau dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Arab ini kalam adalah lafadz. Lafadz yang tersusun dan berfaedah. Dan tentunya bahasa Arab atau disengaja gitu. Maksudnya lafadz sama dengan kata tadi, cuman ini sedikit berbeda. Jadi di kalimat itu ada lafadz, ada lagi istilahnya kalimah gini. Nah, ini tidak persis sama ya. Kalau kalimah ini sudah ada maknanya, ada artinya tunggal gitu. Kalau lafadz ini belum tentu ada. Jadi semua bahasa Arab, pokoknya berbahasa Arab, misalkan kalau ada kalimat namanya zaidun, itu sedangkan lafadz itu dibalik ya, dal ya za misalkan gini, asal berbahasa Arab ini disebut lafadz juga gitu, meskipun dia tidak ada artinya. Tapi kalau ada artinya itu disebutnya kalimat. Kalau di bahasa Indonesia kita punya satu kata nih namanya misalkan tidur. Ini ada artinya kan, kita ada maksudnya. Tapi kalau kita gini, kita tulis D I R I T gitu, misalkan dirit apa sih din. Pokoknya kalau nggak ada artinya, ini saya nggak ngerti kalau di bahasa Indonesia itu ada sebutannya nggak. Nah, kalau di bahasa Arab ini lafadz ini. Lafadz itu lebih ke as-sautu al-mustamilu ala harfil hijaiyati. Intinya adalah lafadz itu adalah suara yang ada huruf hijaiyahnya. Jadi kayak suara yang tidak ada huruf hijaiyahnya seperti ini bukan lafadz. Kita nggak usah berlama-lama ke sana. Intinya kalam itu adalah lafadz yang disusun. Jadi kalimat atau kata yang disusun, yang dimaksud lafadz ya kata yang inilah. Kata yang tersusun, dan sudah tersusun nih, seperti ini, Rudi mentraktir. Selain tersusun, dia juga harus berfaedah. Berfaedah itu gimana maksudnya? Kalau di dalam ilmu nahwu itu biasanya berfaedah itu, pokoknya kalau yang dengerin itu sudah nggak tanya lagi sama yang menjelaskan gitu. Misalkan saya sedang menjelaskan sesuatu, kalian yang dijelaskan ini udah nggak tanya lagi, itu berfaedah namanya. Tapi ada pengertian yang lebih simpel, lebih enak gitu. Sebenarnya berfaedah itu kalau saya bilang dia punya susunan khusus, yaitu sudah bersusun jumlah, ya saya perjelas dulu, jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Gitu. Artinya susunannya itu berfaedah itu maksudnya gini loh. Kita samakan saja dengan bahasa kita. Sudah ada subjek dan predikatnya. Jadi susunan itu bisa dipahami gitu. Saya beri contoh misalkan misalkan di bahasa kita nih. Di bahasa kita bolak-balik ini. Mentraktir Rudi sahabat gitu. Ini kan juga kata dan juga tersusun, traktir, ada Rudi, ada sahabat. Tapi ini kan susah kita pahami gitu. Jadi kalau susah kita pahami, ini tidak mufid namanya. Jadi tidak mufid. Yang dimaksud mufid itu dalam bahasa Arab itu. Jadi
yang yang dikasih tahu paham gitu. Kemudian selain mufid, selain berfaedah itu juga harus disengaja atau berbahasa Arab. Jadi maksudnya disengaja itu kalau yang ngomong itu orang yang tidur, itu dia tidak dianggap kalam atau tidak dianggap kalimat yang sempurna. Ininya bab pertama di kitab Jurumiyah inilah pengertian dari kalimat gitulah. Kalimat itu ya ini lafadz yang tersusun yang berfaedah yang dan wado berbahasa Arab dan disengaja. Dari sini sebenarnya kita sudah jelas, cuman ada satu PR sebenarnya. Mufid ini perlu kita perjelas dan ini di kitab Jurumiyah itu akan diperjelas di berikutnya gitu. Oke, jadi kalimat itu sama intinya saya seperti ini ya. Kita sekarang di bagian mufid ini kita perjelas. Mufid atau dimaksud berfaedah dalam ini itu adalah susunan yang ada dua jenis dalam bahasa Arab itu, yaitu jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah. Gini, jumlah fi'liyah. Inilah saya tulisan Arab saya. Ini ya, bagus banget ya. Kemudian di sini ismiyah. Satu dan ini satu itu dua. Jumlah fi'liyah itu adalah jumlah yang diawali dengan kalimat fi'il. Tunggu ya. Oma zaitun misalkan. Yang di sini adalah zaitun qaimun. Ini tidak akan kita bahas di berikutnya, insya Allah di video-video berikutnya. Semoga istiqomah ya. Jadi intinya di bahasa Arab itu ada dua macam susunan dan itu sama dengan bahasa kita. Di bahasa kita itu kita juga punya inti dua susunan. Yang pertama adalah kalimat verbal. Yang kedua adalah kalimat nominal gini. Kalimat verbal itu kata yang ada kata kerjanya. Kalimat yang ada kata kerjanya. Misalnya contohnya apa sih yang predikatnya berupa kata kerja gitu, maaf ya. Rudi mentraktir, ini ada kata kerjanya ini. Seperti contoh di atas itu. Jadi ada pekerjaannya. Kemudian di nominal itu nggak ada kata kerjanya. Rudi kaya gini. Jadi kata sifat gitu. Nominal ini adalah yang predikatnya adalah kata sifat. Ini subjek, ini predikat gitu. Ini subjek, ini predikat. Kalau verbal ada kata kerjanya. Di bahasa Arab sama. Di bahasa Arab itu kalau ada kata kerjanya atau fiilnya diawali dengan fiil itu kata kerja, maka dia adalah susunan jumlah fi'liyah atau di bahasa kita adalah susunan kalimat verbal. Koma zaitun, zaid berdiri begitu. Kalau jumlah ismiyah ini diawali dengan kalimat isim. Di sini susunannya adalah tunggu kita balik lagi ke sini dulu. Di sini adalah susunannya fi'il, fa'il, maf'ul begitu biasanya ya. Kadang nggak ada maf'ulnya, objek itu tidak wajib. Maf'ul itu objek dan objek itu tidak wajib. Oke. Kemudian kita ke jumlah ismiyahnya nih. Ke jumlah ismiyah ini atau susunan kalimat nominal ini nih. Dalam bahasa Arab itu susunannya adalah mubtada khobar. Zaidun itu mubtada, qaimun itu khobar. Zaid adalah seorang yang berdiri gitu. Jadi kita tidak menceritakan berdirinya di sini. Kita menceritakan Zaidnya adalah seorang yang berdiri. Ini contohnya berdiri aja. Kita ganti misalnya Zaid adalah seorang yang kaya gitu. Dia diawali dengan kalimat isim dan disebutnya mubtada. Jadi susunannya jumlah ismiyah itu mubtada khobar. Kalau di kita itu adalah subjek dan kata sifat predikatnya bukan kata kerja. Di sini juga tidak ada kata kerjanya. Jadi setelah memahami ini, nanti PR kita setelah ini ya berarti kita harus tahu di masing-masing kata ini, masing-masing kalimah ini itu ini kalimah fi'il atau kalimah isim atau kalimah lain gitu. Jadi kalau kita sudah tahu ini yang pertama ini kita harus tahu dulu ini kalimah fi'il atau kalimah isim. Karena kita sudah tahu yang pertama ini isim atau fi'il, maka kita baru bisa menentukan itu jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah. Jadi kayak ada teka-teki yang harus terbuka gitu ya. Pertama kita
belajar tentang kalam nih, kalam yang sempurna. Oh, kalam itu adalah susunan lafadz yang harus berfaedah nih. Oh, berfaedah itu bentuknya harus jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Setelah kita tahu pengertian dari jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah, ternyata kita harus tahu juga dari jenis-jenis kalimat ini kalimat ini fi'il atau isim gitu. Insya Allah kita lanjutkan di video berikutnya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.